Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di ambilkan kalkulator. Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah biasanya pelaku hakikat dan pelaku makrifat itu akan dicari kelemahannya secara syariat. Nah, makanya biar ini clear ya, apa itu ilmu syariat dan apa itu ilmu hakikat. Ini ada diagram ya, karena saya ngomongnya ilmiah, makanya harus ada dalil-dalil ilmiahnya. Ini ada perbedaan. Ini syariat, ini hakikat. Ini belum agama. Ini pun belum agama ya. Yang agama itu adalah awaluddin makrifat. Buah resultante ketika dua gaya ini saling ketemu. Ilmu syariat itu ilmu teori, wacana, cerita, kaidah, norma, hukum, aturan, undang-undang yang kau lihat, kau baca, kau dengar, kau diskusikan dari buku, dari radio, dari Google, dari kitab-kitab, dari kata orang yang sifatnya teori. Alat konsumsinya adalah akal dan itu hanya untuk dunia. Nah, ini jelas lah ya. Jadi kita ngomong itu gak pendapat, gak keyakinan, gak apa. Ini jelas ilmiah ya. Nah, sifat-sifat dunia adalah baru. Baru itu terbatas. Dulu gak ada, kemudian diadakan, dan nanti tidak ada kembali. Berarti relatif. Ada batas ambang bawah, ada batas ambang atas. Harus jelas. Gak gelambiar. Makanya dunia itu patokannya adalah kenyataan, konkret. Makanya harus ilmiah. Kemudian sifat-sifat ilmu yang di dunia adalah harus limited, kemudian deskripsi dan definisi. Itu sifat-sifat ilmu dunia. Ilmu dunia dan hukum dunia seperti itu. Makanya kami sebut terpengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Coba carikan kalkulatornya. Jadi, sekali lagi ya, seluruh ilmu yang di dunia itu terpengaruh hukum ruang dan waktu. Nah, makanya zaman dulu sama zaman sekarang syariatnya beda. Kenapa? Zamannya beda, dipengaruhi dengan ruang dan waktu, existingnya beda, sudah beda. Karena apa? Dunia baru. Kecuali dunianya kodim, misalkan. Maka syariatnya nggak pernah berubah kalau kodim. Paham ya? Sifat baru bertolak belakang dengan kodim. Yang satunya terbatas, terdefinisi, tergambar. Yang kodim itu tak terbatas, tak tergambarkan, tak terdefinisi. Nah, ilmu hakikat ilmu roh atau akhirat ini ilmu akal dunia. Ilmu akal dipakai tidur ini mati, hilang, habis kalau orangnya nggak sadar. Nah,
Jadi syariat itu adalah aturan yang membuat jasmaniah kita itu tertib di dunia. Ya, di dunia loh ya. Nah, berlakunya apa? Bagi ketika kita berinteraksi dengan di luar badan kasar kita. Nah, contohnya ya, kita nggak boleh telanjang di pasar. Tapi kalau mandi telanjang boleh nggak? Boleh. Nah, tetapi sekarang ini agama sudah downgrade. Dikiranya syariat itu agama. Makanya disorot adalah syariatnya. Syariat itu tadi apa? Masih teori, cerita, wacana, kaidah, norma, undang-undang, hukum, kabar, dan sebagainya. Itu kan masih ilmu yakin, ilmu katanya. Biar kata buku, kata radio, kata Google, kata kitab, kata TV, kata orang kan katanya. Ini harus meningkat ke praktek hakul yakin. Nah, prakteknya ini ada di ilmu hakikat. Ini dimensinya udah beda. Yang praktek adalah roh manusianya, bukan jasmaninya. Nah, kalau orang praktek hanya sebatas tahu teori, nggak tahu cara praktek di alam roh, makanya hanya ada interpretasi teori. Pasti semua orang merasa praktek, padahal nggak cocok. Syahadat nggak cocok yang merasa praktek. Aku sudah mengucapkan kalimat syahadat, aku sudah sholat, takbir sampai salam. Padahal ada lagi hukum undang-undang ilmu hakikat. Kalau kau sholat tapi nggak nyambung dalam sholatmu atau lalai, neraka loh. Demikian juga syahadat. Bunyinya bersaksi, kenapa kok hanya cuma jadi mengucapkan? Kan salah itu semua. Karena apa? Syariat dibikin Allah lewat Rasulnya itu adalah menjadi suri tauladan, contoh dan petunjuk bagaimana manusia itu bisa tertib. Nah, kalau syariat itu nggak dipraktekkan, ya mending nggak usah bersyariat, aur-auran saja, betul nggak? Dibikinnya kitab panduan, dalil Quran maupun hadis itu, supaya manusia itu ada ketertiban, ada kejelasan jalannya, jalurnya, gak aur-auran asal-asalan, ya. Jadi, ilmu syariat adalah ilmu membaca, tulis, ya, yang sifatnya akaliah. Nah, sekarang ini karena agama dikiranya adalah syariat, makanya orang menjadi pinter-pinteran pengetahuan. Membaca, tulis, diskusi, mudzakarah, kemudian ngaji, mondok, kemudian kuliah di IAIN ataupun di luar negeri. Itu kan memintakan akalnya. Rohnya harusnya belajar ke ilmu rohani kepada guru rohani, bukan di IAIN tempatnya. Jadi belajar ilmu rohani tidak bisa kita dapatkan di IAIN, di pondok pesantren. Ilmu rohani itu ilmu masuk akhirat loh ya. Karena ini tentang roh manusia dan gurunya harus guru rohani. Nggak ada kedapatkan di IAIN, di sekolah, di pesantren, nggak ada. Inilah yang sebetulnya praktek ke ilmu hakikat. Nah, dari dunia untuk praktek masuk akhirat, ya di akhirat kan harus tahu cara jalan dan syarat rukunnya. Nah, untuk mengetahui syarat rukun ilmu hakikat, ada namanya syariatnya hakikat. Atau apa? Tata cara atau metodologi praktek hakikat. Karena di hakikat namanya alam roh, di alam roh nggak ada apa-apa. Nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan, nggak ada lafal, nggak ada huruf, nggak ada jenis kelamin, nggak ada rupa, nggak ada wujud, nggak ada waktu. Nggak ada identifikasi, nggak ada batasan, nggak ada gambaran, nggak ada definisi. Itu sifatnya qadim. Betul nggak? Makanya belajar ilmu hakikat adalah saat kau di dunia, yaitu apa? Tarekat. Belajar cara prakteknya saja, sedangkan prakteknya ada di akhirat. Yang nama dipelajari sebagai kajian ilmu berarti masih ada akal.
Dan itu hanya di dunia. Di akhirat nggak ada seperti itu. Hanya ada praktek tentang diri roh kita sendiri aja. Nah, belajar caranya praktek ruh di hakikat, di alam akhirat, dipelajarinya di dunia. Dengan apa? Syariatnya hakikat atau tarekat. Atau yang biasa kami sebut sebagai metodologi. Nggak mungkin orang ketemu hakikat jika tidak lewat syariat. Kata Nabi, kau bersyariat saja akan fasik, kau berhakikat tok akan zindik. Maka kau harus jalan dua-duanya. Kau harus bersyariat dan berhakikat. Kau harus berhakikat dan bersyariat. Baru dua gaya itu jalan, maka muncul resultante namanya makrifat. Atau apa? Buah bentukan Tuhan dari dua gaya tadi. Tese ketemu sintese muncul, tese antitese muncul sintese. Sumbu Y ketemu sumbu X, maka muncul sumbu resultante. Ini sudah ada bentukan Tuhan atau subhanallah. Nah tadi ya, di sini ini ilmu pinter-pinteran, akal semua itu. Dan juga ada gelar dan sebagainya itu di sini. Yang ngasih gelar kan dunia, hukum dunia. Betul nggak? Betul. Kalau ini prakteknya beda. Ini ngisi pengetahuan. Membaca, tulis, tanya jawab, diskusi, mudzakarah. Kan itu loading. Yang loading apanya? Akalnya. Berupa apa? Pengetahuan. Sedang ini beda loh. Karena untuk masuk ke ruhani, ke alam hakikat, ilmu hakikat, ke alam akhirat, kau harus terbebas dari penjara jasmanimu. Maka kau harus bebaskan diri rohmu dari penjara duniamu, termasuk akal dan seluruh pengetahuanmu. Ini malah membersihkan. Atau yang kata Nabi, tazkiyatun nafs. Yang disampaikan Nabi ya, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Tapi bukan zikir yang ini. Di sini banyak zikir yang berbunyi-bunyi asal-asalan, gitu. Bunyi ini tujuannya ini, zikir ini untuk itu. Nah, itu nggak ada habisnya. Itu akal, itu dunia. Ini pindah alam loh ya. Ini akhirat, ini roh. Ilmunya ilmu hakikat. Tetapi kau akan kesasar ya. Misalkan ya, banyak sekarang itu praktek metafisika yang infra, bukan ke ultra tapi yang infra, turun gelombang. Nah, ini prosesnya, pelaku-pelaku tasawufnya itu ada 3 proses utama, yaitu takhalli, tahalli, tajalli. Dibersihkan, diformat ulang, baru diaplikasikan. Loh. Beda dengan ini, karena ini pinter-pinteran. Di sini nggak pinter-pinteran sama sekali. Karena apa? Akalnya aja mau dihilangkan. Jadi akal itu nggak bisa nyambung dengan Allah. Karena apa? Frekuensinya beda. Allah Maha Ruh. Makanya di dalam ayat ya, kutipan sebagian rohku atau rohmu adalah datang dari sisi Allah ya, gitu kan? Berarti ini antara roh dengan maha roh. Sementara di dunia, kau kan terjebak di akal. Akal sama roh nyambung nggak dimensinya? Nggak nyambung, frekuensinya beda. Maka untuk berhubungan dengan Allah nggak bisa pakai akal. Karena Allah maha roh, bukan maha akal. Ya, makanya urusan roh, urusan Tuhan. Urusan akalmu, urusan kau. Betul nggak? Betul. Nah, ini dia. Dan Allah tidak di dunia, Allah tidak di alam akal. Makanya Allah memakai utusan. Siapa utusan? Wakil Allah yang di dunia. Di mana? Di alam akal. Makanya kata Nabi, tidak akan kau ketemu Allah di akhirat sebelum temukan Allah yang di dunia. Jadi mencari alamat Allah di akhirat harus kau cari saat kau di dunia. Kan gampang itu sebetulnya. Kau tahu alamatnya rohnya Pak Jonathan, ya, di alam roh. Tahu? Nggak tahu kan? Karena apa?
boro-boro tahu alamat, nggak ada definisi, nggak ada deskripsi, nggak ada batasan. Betul ya? Tetapi kau akan tahu alamatnya Pak Jonathan saat kau di dunia. Di mana dia? Di balik badan kasar jasmaniahnya. Betul nggak? Betul. Tinggal bagaimana caramu bisa naik dimensi ke dimensi roh. Loh. Saya tanya sekarang. Berarti dengan ilmu tarekat, kau tahu alamat Allah yang di ars, yang di alam puncaknya akhirat, di akhirat saat kau di dunia. Tahu. Di mana dia? Di balik wujud zahir utusannya. Makanya manusia harus bersaksi dalam syahadatnya. Gak cuma mengucapkan. Ini penting sekali di syahadat. Karena jika kau ketemu syahadat yang benar, kau telah bersaksi akan Allah yang wujud di dunia. Yang karena wujudnya Allah ya. Wujudnya Allah di dunia. Lewat wujudnya Rasulullah di dunia. Nah, wujudnya Allah di dunia ada nggak? Ada, lewat wujud utusannya, tajalinya. Karena Allah terlihat nggak oleh matamu? Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Rasulullah terlihat nggak oleh matamu? Enggak. Yang terlihat oleh matamu adalah utusannya yang di dunia. Kalau kau lihat airnya, sementara air ditaruh dalam botol, maka kau sebut sebotol air. Tapi kalau kau bersaksi akan botolnya, disebut sebotol plastik atau apa udah, botol plastik, botol kaca, betul nggak? Tetapi karena kau lihat airnya, sementara di balik botol, maka kau pasti sebut juga botolnya. Sebotol air, sekendi air, betul nggak? Nah, karena apa? Allahnya nggak terlihat oleh kasat matamu, juga Rasulullah nggak terlihat. Karena beda dimensi, beda frekuensi, beda alam. Rasulullah ada di akhirat, Allah ada di ujung akhirat, Maliki Yaumiddin. Begitu kan ayatnya, itu nggak? Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin, kan? Tetapi kalau di dunia lebih gampang mencari alamat Allah saat di dunia. Qul a'udzu birabbil nas, nanti dibilang saya nggak ada ayat-ayatnya lagi. Kan repot. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Sesuai rajanya manusia, sesembahan manusia. Rupa apa? Manusia. Tapi manusia itu bukan Allah. Kan gitu. Betul nggak? Betul. Tetapi Allah dibalik manusia itu. Manusia yang mana? Wujudnya itu loh. Yang manusia yang ada wujudnya apa itu? Jasmani. Lah manusia yang rohani ada wujudnya nggak? Enggak. Makanya manusia yang roh saat di dunia mewujud. Lah kalau maha roh di dunia ya mewujud. Kan gampang. Tapi kan nggak mungkin disebut maha manusia, betul nggak? Maha manusia kan puncaknya manusia, betul nggak? Di dunia karena alam relatif disebut rajanya manusia, bukan mahanya manusia. Karena nggak ada sifat maha di dunia ini. Kenapa? Dunia terbatas apa nggak terbatas? Terbatas. Lah maha itu terbatas nggak terbatas? Tidak terbatas. Maka maha di dunia disebut raja. Enak toh? Gamblang sebetulnya. Runut semua. Nah, demikian juga harus hati-hati mana ilmu syariat, mana ilmu hakikat. Nah, orang beriman, sholat itu wajib nggak katanya? Wajib bagi yang beriman. Bukan untuk semua orang loh ya, betul ya? Betul. Nah, logikanya kalau wajib boleh nggak ditinggalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak? Kadang iya, kadang nggak. Kadang iya, kadang nggak. Tidak Tidak boleh. boleh. Berarti sholat yang wajib itu harus Terus menerus. terus-menerus. Bukan sekarang wajib, nanti makruh, nanti sunnah. Kan enggak, betul ya? Betul. Maka sholat itu ada dua ya. Nah ini harus hati-hati. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Yang sholat syariat kan dipengaruhi hukum roh dan waktu. Maka sholat syariat ada nggak waktunya? Ada. Ada nggak hukumnya?
Ada. Ada nggak tuntunan syariatnya? Ada. Sholat fardu ada 5 waktu, betul nggak? Betul. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, betul nggak? Betul. Ada nggak tuntunannya subuh 2 rakaat? Ada. Semuanya ada. Ada nggak tuntunannya harus wudhu, menghadap kiblat, tutup aurat, kemudian membaca doa-doa dan dimulai takbir sampai salam. Ada nggak? Ada. Nah, yang ada tuntunannya, yang ada hukum syariatnya itu dunia apa akhirat? Dunia. Nah, di dunia. Tetapi di akhirat nggak dipengaruhi hukum ruang dan waktu. Berkekalan itu sholat. Tetapi kita harus pinter-pinter menempatkan diri. Nah, sholat syariat kan berkekalan. Sholat hakikat kan berkekalan. Sholat syariat ada ruang dan waktu. Tinggal di mana posisimu. Kalau kau sholat di masjid harus memakai undang-undang syariat. Nggak boleh diganti ya subuh jadi 3 rakaat, subuh menghadap ke timur ya. Kemudian pakai celana pendek. Betul nggak? Betul. Yang nggak boleh itu merubah syariat karena sudah tuntunan Nabi. Betul nggak? Betul. Kalau kau sholat di tempat umum, sholatnya harus sholat syariat. Kenapa? Apa sih syariat itu? Aturan yang membuat jasmaniahmu tertib. Betul nggak? Betul. Tertibnya dengan apa? Dengan lingkungan sekitar dan semesta di sekelilingmu. Makanya telanjang nggak boleh di pasar. Tapi kalau telanjang di kamar mandi boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang repot itu kalau kamu di kamar mandi pakai jas hujan, pakai helm mandi. Betul nggak? Betul. Nah, tetapi kalau kau sholat sendiri, urusanmu sama Tuhan. Betul nggak? Betul. Makanya yang dihukum polisi itu orang yang merubah syariat sholat, mengganti syariat sholat, atau orang yang nggak sholat. Merubah. Nah kan, paham ya? Paham. Orang nggak sholat itu malah nggak dihukum polisi, yang nggak gini tuh nggak? Betul. Loh, gitu? Betul. Ya bukan? Betul. Tapi kalau kau sholat subuhmu 3 rakaat, kau ada sesat. Betul nggak? Betul. Kalau kau nggak bisa sholat syariat, ya sholatlah sembunyi-sembunyi, jangan kumpul orang. Jangan kemudian kau paksakan kumpul orang. Oh, aku sudah nggak sholat lagi, itu keliru. Betul nggak? Betul. Kalau kamu nggak dilihat orang sholat syariat, ya mohon maaf atau kasihlah kabar. Nanti aja ya, saya sholat di rumah, pakaian saya kotor. Nah, itu sudah selesai toh. Jangan kemudian demo, aku sholat begini-begini. Kau tangkap polisi. Betul nggak? Betul. Sedangkan sholat itu wajib nggak bagi orang beriman? Wajib. Siapa orang beriman? Orang yang memenuhi rukun dan syarat iman. Makanya perintah manusia diciptakan ya, manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah, betul nggak? Tetapi kok beribadah kok hanya bagi sebagian orang, bukan semua orang ya. Bagi yang karena melewati rukun dan syarat. Air kemasan botol dibikin untuk diminum, betul nggak? Tapi kalau kau mau minum air dalam botol, kau harus buka dulu botolnya, tutupnya, betul nggak? Betul. Nah, sama kan? Manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembah ilah liya'budun. Tapi manusia yang bisa menyembah dan beribadah adalah orang yang memenuhi rukun dan syarat. Siapa dia? Orang beriman. Orang di luar pasti akan mencari kelemahannya ahli hakikat. Dikiranya nggak sholat. Ya Pak? Betul. Makanya harus bijaksana ya. Dan ini harus clear mana ilmu syariat, mana ilmu tarekat, mana hakikat, mana makrifat. Biar agama ini nggak kacau. Agama kan dibikin karena biar untuk manusia tertib, betul nggak? Bukan malah kacau, saling menghujat, saling menyalahkan. Masa ahli syariat menilai makrifat, menilai hakikat? Ditanya, kapan kau bisa masuk akhirat? Nggak tahu, nantilah itu. Tapi dia cerita makrifat. Waduh, ini kan sangat membagongkan, ya toh? Ya toh? Akal nurul saya loh, nggak sampai kejangkau. Biasanya kan nalar ya, ini ganti nurul ya toh?
Nurul saya nggak menjangkau itu. Aduh ya. Jadi begitu ya. Jangan sampai nanti orang malah nggak sholat. Kenapa? Udah daripada aku nanti sholat dihukum polisi, gitu nggak? Mending nggak sholat sekalian, betul nggak? Yang salah nanti institusi sekolahmu, betul nggak? Nah, pada kenyataannya, mohon maaf, di tempat kita syariat sholatnya sama nggak dengan syariat di luar? Sama. Madhabnya madhab apa? Imam Syafi'i. Sama dengan Nahdlatul Ulama. Sholat subuhnya sama nggak? Sama. Adzannya sama nggak? Sama. Qomatnya sama nggak? Sama. Jamaahnya sama nggak kalau jamaah? Sama. Semuanya sama. Nah, makanya di tempat kita setiap mau zikir jamaah ada nggak sholat isya-nya? Ada. Bahkan ditambahi sholat wudhu dan tobat, betul nggak? Betul. Apakah kau diajari meninggalkan sholat? Tidak. Kan? Demikian juga saat suluk. Ada sholat jamaahnya nggak? Ada. Berapa waktu? 5. 5 waktu jamaah terus. Iya, iya bukan lo? Betul. Loh. Tapi kata orang kita ini nggak bersyariat. Keliru ya. Inilah jadi apa campur aduk ya. Nabi saat di masjid sholat syariat karena beliau membawa contoh syariat. Tapi di rumah beliau sholatnya sholat hakikat. Maka diceritakan oleh Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak. Bengkak itu peluangnya ada 2, eksiden sama diam, statis, dan darah nggak ngalir. Nah kalau eksiden benturannya pasti Aisyah menceritakan benturannya, tapi kan enggak. Sholat malam sampai kakinya bengkak ternyata adalah ini dugaan lo ya, karena sama-sama nggak tahu. Kalau saya ngomong nalar ilmiah, kayaknya, gue baca begitu biar nggak repot-repot debat sama orang. Nabi sholat di rumah adalah dalam keadaan diam, statis. Betul nggak? Betul. Dan Nabi ketika bersama dengan Aisyah adalah beliau menjadi saat sudah menjadi Rasul, betul nggak? Betul. Bukan di awal-awal ya, betul nggak? Betul. Ya bukan ini. Betul. Bukan saat Nabi belum menerima wahyu, belum mi'raj, bukan. Waktu awal-awal itu saat bersama Siti Khadijah, betul nggak? Betul. Ya bukan ini. Betul. Betul. Ternyata Nabi dulu di rumah adalah sholat diam, loh kan? Karena sholat hakikat adalah sholat yang nggak kelihatan. Saya tanya, roh kelihatan nggak di dunia? Tergambar nggak? Tergambar. Ya. Roh di dunia tergambar ya. Tetapi praktek roh di dunia terlihat nggak praktek rohnya? Enggak. Ya. Praktek roh di dunia itu nama ilmu hakikat. Prakteknya di akhirat, tapi kan nggak terlihat orang. Betul nggak? Betul. Yang terlihat di dunia adalah praktek syariat. Ya enggak? Jadi praktek hakikat di dunia itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah syariatnya saja. Maka apa syariat hakikat? Ya tarekat itulah. Paham? Kalau nggak bersyariat di dalam praktek hakikatnya, maka kau akan zindik. Itulah yang kami sebut metodologi yang jelas semuanya. Nah, karena nggak ada menjelaskan ilmiahnya, dipukul rata antara syariat, tarekat, makrifat, kayak cendol. Dicampurlah cau, dicampurlah cendol dawet beras, ya nggak? Dicampurlah ketan, dicampurlah tape, itu nggak? Dioplos. Orang sudah bingung ini, mana yang syariat, mana yang tarekat, makrifat. Nah, sekarang karena kita di dunia, ya, maka yang terlihat syariat atau hakikat? Syariat. Yang terlihat syariat atau makrifat? Syariat. Yang terlihat syariat atau tarekat? Tetap syariat. Betul ya? Betul. Maka siapa yang dominan menyampaikan syariat, dianggaplah itu ulama. Betul nggak? Betul. Padahal dia belum tentu ahli hakikat, belum tentu ahli makrifat. Betul nggak? Betul. Makanya beredar itu yang bisa ngaji, yang ahli fikih, yang ahli ceramah, yang bisa tafsir, yang bisa dalil, yang bisa cerita agama, betul nggak? Betul.
Giliran ditanya prakteknya, nol. Inilah yang saya mainkan sekarang. Semua orang tahu teori syariat, sama-sama tahu. Bukan berarti saya ini nggak tahu ya, saya ini tahu tapi pura-pura tahu. Pura-pura nggak tahu ya. Dari kecil kan belajar syariat. Betul nggak? Dari kecil waktu TK sampai kita umur berapa ini sekarang, apakah sholat subuh pernah berubah syariatnya? Tidak. Ya nggak? Ya bukan loh? Betul. Dari dulu sampai sekarang ya tetap toh? Iya kan? Nah ini dia ya. Nah yang dominan di dunia ahli adalah ahli syariat. Tetapi karena overlapping ya, karena nggak ada batasan mana syariat, tarekat makrifat, makanya kacau. Makanya agama downgrade yang harusnya awaludin makrifat hanya sebatas paham syariat. Bahkan ya ada seorang ulama, disebut ulama besar, lulusan Maroko, lulusan Kairo, profesor doktor, dianggaplah ulama. Ditanya jelaskan praktek syahadat, gak ngerti. Betul apa Kak? Betul. Ini kan sengaja saya kerjain. Sudah nggak ada yang ngerti nih. Hanya sedikit yang paham praktek syahadat. Makanya saya kan ukur. Nggak mungkin ada nongol. Saya mau di depan loh ya. Nggak mau di belakang. Lah coba. Praktek syahadat saja nggak ngerti. Kira-kira bagaimana praktek sholatnya? Kira-kira bagaimana? Bisa. Tinggi mana sholat sama syahadat? Salah dulu. Apalagi zakat. Betul nggak? Betul. Apalagi puasa. Betul. Apalagi haji. Betul nggak? Betul. Yang paling dasar saya nggak ngerti kok. Kalau teori syahadat gampang, dari kecil ya tahu bunyinya. Makanya kau sudah tahu, kau sudah paham, kau sudah ngerti, kau sudah yakin, kau tahu bunyinya, tahu, kau tahu artinya, tahu, kau tahu lafalnya, tahu semuanya. Bagi suruh praktek, ayo praktek syahadat gimana? Asyhadu Allah lu Allah. Betul nggak lo? Betul. Omongannya sama prakteknya nggak cocok. Yang dia omongkan bersaksi, prakteknya mengucapkan, kan tolol lamanya. Ya bukan lo? Ya. Ini membongkar dogma. Ini yang sangat asing, yang kata Nabi. Islam datang dalam keadaan asing, nanti pun akan kembali asing lagi. Sulit zaman ini ketemu orang yang bisa menjelaskan praktek syahadat tuh. Saya tahu, makanya saya challenge. Kan saya bilang nggak mungkin ada nongol. Kalaupun ada yang ngerti, dia pasti membenarkan omonganku. Kalau dia ngerti. Betul nggak? Betul. Makanya kan saya garansi biar berapa tahun. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nggak bakal ada yang nongol. Aneh gak ini? Bunyinya bersaksi loh ya. Kecuali kau harus jelas ya, bersaksi nggak menyaksikan kan aneh. Kecuali kau ganti mengucapkan, meyakini, betul nggak? Betul. Nah itu, tapi kan kau salah, makin sesat lagi kau. Ini nggak bisa dibantah ini. Dan ulama kayak Ustadz Gusbi Habib, bahkan mui-muinya sekalipun belum tentu paham. Sudah saya ukur ini, tapi kan menyakitkan. Karena apa? Kebenaran yang disampaikan di antara orang yang salah pasti dianggap salah. Pasti dianggap asing. Betul nggak? Betul. Karena apa? Umumnya telah salah. Maka yang benar, yang sendirian dianggap asing, dianggap sesat. Betul nggak? Betul. Jadi begitu ya. Makanya yang pelaku hakikat harus bijaksana ya. Jangan kemudian bilang nggak perlu bersyariat. Nggak boleh. Atau merubah syariat. Nggak boleh ya. Ya, paham ya? Jadi kalau di tempat umum harus pakai syariat. Tapi kalau di tempatmu sendiri, ya terserah kau sama Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah sekarang saya tanya. Wasitnya syariat siapa? Manusia. Wasitnya hakikat siapa? Tuhan. Betul nggak? Betul. Masa hakikat diwasitin manusia? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau kau nggak Jumatan,
Yang ngerasani siapa? Nyibir siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia. Yang kasak kusuk itu loh, nggak pernah sholat ke masjid. Siapa? Manusia apa Tuhan? Yang nyala-nyalakan kamu itu si Paulus gak pernah sholat ke masjid. Ayo siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan. Walaupun kau nggak sholat itu nggak pernah protes, betul nggak? Ya, betul nggak? Walaupun kau nggak pernah kelihatan begini kan nggak pernah protes. Makanya di dalam surat Al-Maun, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, bukan lalai sholat. Betul nggak? Berarti ini ada tingkatan antara ilmu syariat dan hakikat. Walaupun kau telah bersyariat, tapi kalau hakikatmu gak nyambung, kau tetap neraka. Betul nggak? Tapi walaupun kau nggak begini, tapi nyambung, sholat gak itu? Sholat. Nah, saya tanya. Kau sudah sholat begini, ya? Sudah menutup aurat, sudah wudhu, sudah menghadap kiblat, sudah mulai takbir sampai salam, sudah membaca ayat-ayat, sudah. Tapi kalau nggak ingat Allah, neraka betul nggak? Betul. Ya bukan? Betul. Nah sekarang saya tanya, kau nggak wudhu di dunia tapi nyambung, sholat nggak itu? Sholat. Kau misalkan nggak menutup aurat tapi nyambung, sholat nggak itu? Sholat. Kau nggak menghadap kiblat Ka'bah tapi nyambung, sholat nggak itu? Sholat. Kau nggak membaca ayat-ayat mushaf tapi nyambung, sholat nggak? Sholat. Karena sholat itu wajib bagi yang beriman, betul nggak? Logikanya, masa sholat ketika kau di musola, betul nggak? Waktu di kamar mandi sholat nggak itu? Ya sholat lah. Kenapa? Berkekalan, betul nggak? Saya Pak mengingat Allah, saya di luar. Begitu saya ke kamar mandi, saya ingat kamar mandi, betul nggak? Ya nggak? Di kamar mandi wajib nggak ingat Allah? Saat beol ingat, wajib ingat Allah nggak? Saat kumpul dengan istrimu wajib nggak itu? Wajib. Karena wajib, nggak boleh ditinggalkan, betul nggak? Bukan pas gini saja, betul nggak? Ya kan lo? Aduh, ya. Ayo. Kenapa kau wajib? Karena harus dikerjakan, betul nggak? Ya, jadi wajib karena apa? Nggak boleh ditinggalkan, betul nggak? Betul. Maka aneh nggak ada orang ya. Nah, inilah kalau orang praktik syariat beda dengan hakikat. Syariat adalah terpengaruh hukum ruang dan waktu. Ada waktunya nggak? Ada dan sebagainya. Nah, contohnya ya, sholat syariat ya. Misalkan rata-rata sholat umumnya berapa menit? Saya tanya. 15 15 menit apaan? 5 menit. Berapa menit? Belum enggak? 8 menit. Anggap aja 8 ya. 8 kali 5 waktu ya. Berarti 40 menit, betul nggak? Sedangkan satu hari berapa menit? 40 menit dibandingkan 360, betul nggak? Menit, betul nggak? Sama dengan ini. Dikali 100%. Sama dengan. Cuman 11%. Dan coba. Masa kau mengerjakan cuma 11%? Padahal bunyinya kan nggak boleh ditinggalkan, betul nggak? Wajib loh ini. Wajib beda nggak sama sunnah? Beda nggak sama makruh? Betul kan? Makanya ini harus jelas mana ilmu syariat, mana ilmu hakikat. Demikian juga prakteknya, hati-hati ya di luar ya. Di kampus Salim Marifat sebetulnya nggak mengajarkan syariat, betul nggak? Ini mengajarkan ilmu hakikat. Lewat apa? Tarekat. Ilmu hakikat yang diajarkan di dunia dengan akal, dengan gambaran, dengan suara atau apa, itu nama ilmu tarekat, betul nggak? Kalau kau ke sini, syariatmu apa aja, madzhabmu apa aja, boleh nggak? Boleh, bahkan agama lain pun boleh, betul nggak? Pernah diganggu nggak syariatmu? Tidak. Pernah dirubah nggak syariatmu? Tidak. Sakarmu dewe toh. Ya toh? Sakarmu dewe. Nah, kamu latar belakang dulu nggak pernah sholat begini. Apa dipaksa sholat begini nggak? Tidak. Enggak. Mana berani kamu maksa orang, betul nggak? Betul. Itu hak asasi masing-masing orang. Di sini belajar untuk
praktek hakikat tapi lewat metodologi. Syariatnya latar belakang masing-masing terserah kau. Nah, tapi jangan kemudian membawa institusi taklim marifat atau kampus taklim marifat salah karena apa? Kau ngomongnya enggak. Ya. Bedakan antar ilmu syariat dan hakikat, ya. Paham ya? Paham. Syariat nggak boleh dirubah ya, Tidak boleh. nggak boleh diganti ya, Tidak. nggak boleh dirusak ya. Tidak boleh. Syariat itu sama kan dengan syariat Nabi Muhammad. Sama. Karena Nabi Muhammad membawa tuntunan syariat yang terakhir, nggak ada dirubah-rubah lagi. Tuntunan syariat ibadahnya loh ya, tetapi tuntunan syariat muamalahnya, ya pakai muamalah sekarang. Ya paham ya? Tuntunan syariat ibadah tetap pakai syariatnya Nabi Muhammad. Jangan aneh-aneh. Kayaknya Pak Johannes, ini sholat subuh 2 rakaat itu kayaknya dingin lah. Diganti aja jam 7. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Betul nggak? Karena itu tuntunan syariat ibadah. Betul nggak? Nah, tetapi kalau syariat muamalah, ya boleh. Dulu zaman Nabi siwak, karena nggak ada sikat gigi, nggak ada pasal odol, betul nggak? Sekarang pakai sikat gigi, pakai odol, boleh nggak? Boleh. Nah, zaman sekarang kau cocoknya pakai siwak, pakai kayu itu sama sikat gigi, bersihan mana kira-kira? Jadi Sikat gigi dong, betul nggak? pakai odol. Lebih gampang mana? Lebih gampangnya sekarang. Nyarinya gampang mana? Lebih gampang, lebih mudah, lebih bersih, kok, betul nggak? Ya kan? Kamu di dalam keyakinan orang-orang harus pakai jenggot panjang dan sebagainya, harus celana cingkrang. Coba di zaman ini aneh nggak kamu? Kamu pakai jubah ketika kamu mau ke kantor, kamu dimarahi nggak sama bosmu? Saya tanya. Bosmu ada aturan seragam, kenapa kau pakai jubah? Betul nggak? Betul. Ya enggak? Ya, betul. Nah ini ya, syariat beribadah nggak usah diganti-ganti, cukup pakai syariat terakhir Nabi Muhammad, betul nggak? Tetapi syariat muamalah harus sesuai dengan zamanmu ini. Cocok nggak? Cocok. Wah ini dia. Jadi sebetulnya kita di kampus Taklim Marifat, betul nggak? Di atas syariat yang benar, betul nggak? Tuh. Jangan sampai salah. Kalau kamu salah, saya yang turun tangan membereskan itu, meluruskan itu, betul nggak? Kalau ada praktek, kemudian kau itu mencuri, kau itu nyolong, kau itu demo anarkis, kau itu komunis, itu nggak boleh di sini tuh. Nggak boleh teroris, nggak boleh rasis, nggak boleh anarkis, nggak boleh apa lagi? Tapi narsis boleh nggak? Boleh. Boleh, narsis ya, boleh. Ya nggak boleh rasis ya, anarkis, teroris, komunis. Karena kita ada di wilayah NKRI, kita junjung keberagaman ya. Di sini bukan satu agama tok. Lah kalau masing-masing agama merasa benar sendiri dan menyalahkan yang lain kan keliru. Makanya perlu jembatan untuk memediasi bahwasanya kita adalah datang dari agama samawi yang datang dari Tuhan yang sama. Lihatlah orang lain itu adalah sebagai saudaramu. Di dunia, di alam syariat, di alam jasmani, saudara nggak semua? Saudara, sama-sama di wilayah NKRI, sama-sama cari makan, cari minum dan sebagainya. Betul nggak? Nggak usah kau hakimi orang lain, kau belum tentu benar. Nah, sedangkan untuk praktik hakikat, semuanya ketemu di metodologi. Makanya Islam pun menghargai keberagaman. Perbedaan dalam umatku adalah rahmat, bukan kiamat. Ya. Bukan kemudian adu cakap-cakap saling laknat. Betul nggak? Betul. Yang Nasrani dengan syariat Nasrani boleh. Saya tanya, Nasrani benar nggak? Benar. Yang bawa adalah Rasulullah Isa. Benar di zamannya dan juga dibenarkan Tuhan, betul nggak? Nah, demikian juga Nabi Muhammad. Islam benar nggak? Benar.
Islam, apakah Islam mengajarkan bahwa agama Islam salah? Tidak. Apakah Nasrani mengajarkan Nasrani salah? Tidak. Semua agama mengajarkan agama itu benar. Tetapi ketemunya di metodologi. Ternyata ya, syariat itu adalah undang-undang jasmaniah yang membuat kita ini teratur dan tertib di dunia. Gitu loh. Lah kalau kau nggak mau tertib, ya terserah. Tapi kalau resiko ditahan polisi. Kalau kau nyolong, kalau kau maki-maki orang secara personal, wah itu pencemaran nama baik. Mr. TM kan nggak pernah maki-maki orang personal, gitu. Walaupun digoreng orang, tapi kan nggak ada. Saya membenci orang nggak ada. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Nasrani, saudara saya semua. Orang Kejawen pun. Yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang ya. Karena kebebasan beragama dan praktik beragama adalah hak seluruh warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Masa dihakimi? Siapa kau? Penegak hukum bukan, Tuhan bukan. Betul ya? Makanya tadi ya. Dan yang mempertemukan seluruh praktek agama adalah ilmu hakikatnya. Karena hakikat terpengaruh nggak dengan hukum ruang dan waktu? Tidak. Yang terpengaruh hukum ruang dan waktu adalah ilmu syariat, adalah ilmu akal, adalah ilmu dunia. Betul nggak? Sedangkan hakikat selalu tetap, ya. Makanya mempelajari hakikat adalah dengan metodologi jelas. Syarat rukunnya apa, caranya bagaimana, jalannya lewat mana, kiblatnya mana, jelas semuanya. Makanya di ilmu hakikat nggak ada kulit-kulit merek agama. Di hakikat ada nggak Islam, Hindu, Konghucu, Nasrani? Tidak. Tapi berlakunya di dunia. Di dunia ya kita kumpul sebagai warga negara NKRI yang dilindungi oleh undang-undang dan asas keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Di pasal sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa mengedepankan ketuhanan, bukan pendapat, bukan apa. Makanya kita harus menjunjung asas beragama setinggi-tingginya, ya. Jangan gaduh, ya. Inilah sebetulnya yang bisa mempertemukan, menjembatani seluruh sudut pandang keberagaman antar umat beragama di wilayah Indonesia. Ini kan enak, ayam. Nasrani saudaramu enggak? Saudara. Yang keras? Saudara. Hindu saudaramu enggak? Saudara. Buddha saudaramu enggak? Saudara. Konghucu saudaramu enggak? Saudara. Alien kepercayaan keagamaan, alien kepercayaan saudaramu enggak? Saudara. Kejawen saudaramu enggak? Saudara. Kan enak begini, betul enggak? Paham ya sekarang ya? Paham. Mana letaknya syariat, mana letaknya tarekat, hakikat, makrifat. Itu dia. Kalau itu nggak clear, acak aduk, campur marut ya, carut marut ya, campur aduk dan sebagainya. Sekarang jelas ya? Nah, walaupun yang memusuhi STM banyak, tapi saya nggak memusuhi balik. Saya nggak memusuhi personal. Saya nggak menghina Islam. Saya Islam kok menghina. Saya mengkritisi, makanya menawarkan metodologi. Kan bisa dinilai masuk akalnya, nalar apa enggak, ya enggak? Enggak cocok, enggak harus dipakai. Kalau cocok ya telan kan gitu. Enggak perlu menuduh-nuduh enggak. Ya, paham ya? Paham. Nah, tapi alhamdulillah saya diviralkan oleh YouTuber-YouTuber. Dengan begini pekerjaan saya kan enak. Ya apa enggak? Betul. Saya pernah nggak menjelek-jelekan orang secara personal? Tidak pernah. Ya kan? Saya nggak menjelekkan orangnya. Orangnya saya hormati sebagai manusia yang beradab. Yang saya adu adalah pendapatnya atau apanya lah ya, nalarnya. Kenapa? Kita saling melengkapi ya, mana yang baik kita pakai. Nah, ini kan saya menyampaikan yang baik-baik. Cuman caranya aja yang seksi, gitu. Dengan begini kan saya diviralkan orang. Dengan begini orang akan tahu apa itu taklim makrifat.
Kita bukan siapa-siapa. Dan dakwah kami terbuka loh ya. Nggak ada bisik-bisik. Karena apa? Di dalam prakteknya di sekolah ini hanya ada zikir. Ya, hanya ada sholat jamaah dan zikir. Betul nggak? Betul. Sholatnya normal biasa nggak? Normal. Zikirnya rame-rame nggak? Rame-rame. Ada suaranya nggak katanya? Tidak. Nah, jamaah tapi nggak ada rame-rame. Iya bukan? Iya bukan? Betul. Ganggu orang kampung nggak? Tidak. Nah, setelah itu ada nggak tauziah-tauziahnya seperti itu? Kan nggak ada, betul nggak? Tauziah saya ya di medsos ini. Kalau orang dibilang itu doktrin sesat, itu doktrin sesat, kan semua orang bisa menilai, betul nggak? Tapi nilailah dengan kepala dingin. Jangan dibikin narasi dipotong-potong dan sebagainya ya. Akan bahaya, akan ada provokatif, akan ada orang main hakim sendiri. Dan itu jadi merusak, anarkis yang kena kita semua. Kita sudah ketemu persaudaraan yang enak begini kok mau dipecah-pecah dengan isu-isu yang nggak benar seperti itu. Enak ya? Orang Hindu masuk sini boleh nggak? Boleh. Buddha masuk sini boleh nggak? Boleh. Konghucu masuk sini boleh nggak? Boleh. Nasrani boleh masuk sini nggak? Boleh. Tuannya sama nggak? Sama. Namanya saja beda, bingung, ya kan? Ini bel, dibilang lonceng boleh nggak? Boleh. Dibilang bel boleh nggak? Boleh. Bel meja boleh nggak? Boleh. Bel resepsionis boleh nggak? Boleh. Bel sandwich boleh nggak? Boleh. Bel joiko boleh nggak? Boleh. Bel pendil boleh nggak? Boleh. Asalkan kau kenal ininya, gitu aja kau bingung. Gitu ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Dan biar semua orang tahu ya, Mr. TM itu orang yang biasa-biasa saja. Pro pemerintah, artinya nggak rewel, ya toh? Tidak bikin gaduh. Di sini nggak ada campur tangan politik. Ada nggak politik di sini? Tidak. Pernah nggak dipengaruhi politik? Tidak. Pernah nggak membahas urusan dunia? Tidak. Nggak pernah. Ya bukan? Betul. Bang Ju, Betul. Bang Alek, Betul. nggak ada toh? Tidak ada. Dan makanya dakwah saya ini bisa dinilai kalau saya ini salah sudah tangkap polisi dari kemarin, betul nggak? Betul. Di dalam prakteknya sekali lagi ya, praktek kampus Taklim Marifat nggak ada tauziahnya, betul nggak? Betul. Ayo betul nggak? Betul. Habis sholat, zikir, habis itu apa? Ngerokok, sambil makan jajan, ya nggak? Betul. Sambil ngomong-ngomong, ya nggak? Betul. Ada nggak tauziah? Ada. Nggak ada. Yang tauziah saya di publik untuk siapa? Untuk orang umum, orang luar. Tapi kalau kau yang cocok, kalau nggak cocok ya muntahin. Nggak ada rahasia di balik saya ini. Enak kan? Nah kalau ada indikasi aliran sesat itu pasti rahasia-rahasia itu. Rahasia ya jangan diomong. Ya kan lo? Jangan sampai ada orang tahu. Ya kan lo? Saya open loh ini. Nomor saya pun saya tulis. Biasanya saya dimanapun saya tulis. Nah saat itu saya di Ambon ya, saya sampaikan kan? Ya enggak? Ya, betul. Nah nanti ke depan rencananya kami akan ke Bali. Beli, nah, itu. Nanti kita akan ketemu di Bali ya. Nah itu ya. Ada anehnya enggak? Enggak ada om. Ilmiah itu enggak aneh. Sederhana. Ilmiah itu nyata, real, konkret. Bukan khayalan, bukan pendapat atau apa ya. Paham ya sekarang ya? Paham. Jadi di dunia ya, di tempat umum wajib memakai syariat. Memakai undang-undang dunia, taat hukum positif, ya ya. Ya bukan? Betul. Dia jadi teroris. Tidak. Didoktrin untuk apa? Jadi jihad-jihatan. Tidak. Diajari ikut demo-demoan. Tidak. Enggak. Betul enggak? Betul. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan kemana-mana ya. Nah saat ini Mr. Time sudah nggak perlu gaduh lagi. Kemarin masih ngejek-ngejek orang. Walaupun ngejek orang pun nggak mungkin ditangkap polisi karena nggak melanggar hukum. Saya tahu batas-batasannya. Digoreng kayak gimana pun tetap nggak kena hukum. Dilaporkan pun nggak kena hukum. Ya. Tetapi narasi yang dibangun sepenggal-sepenggal itu bahaya. Karena apa? Sumbu pendek gampang meleduk.
Ya enggak? Betul. Loh, dakwah saya kelas nasional apa kelas RT? Nasional. Yang nasional saja oke-oke saja, betul nggak? Masa di kampung-kampung malah meleduk, betul nggak? Ya enggak? Logika, dakwah seperti ini diawasi nggak sama polisi? Pasti. Diawali nggak sama Intel? Diawasi. Diawasi nggak sama Cyber? Diawasi. Diawasi nggak sama BIN? Diawasi. Kan nggak ada apa-apa, awas-awas ono sembarang, betul nggak? Betul nggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.